Pemirsa, masuki 4 hari jelang Idul Fitri, sejumlah kawasan telah dipadati pemudik seperti Stasiun Senen, Tol Cikarang Utama, dan Pelabuhan Merak, Banten. Ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi ketiga kawasan tersebut, sudah ada rekan-rekan kami yang siap melaporkan informasinya. Kita ke Yola Anzalna, Egit Hapsari, dan Gesmi Sitanggang. Silakan, Yola, informasi yang bisa Anda sampaikan di lokasi Stasiun Senen. Stasiun Senen ya. Yang ada di Stasiun Pasar Senen, yang mana sudah mulai dipadati oleh warga ibu kota dan juga sekitarnya untuk berpulang kampung ataupun berlibur. Dan memang tadi sempat terlihat ada kepadatan yang terjadi di pintu masuk kedatangan, namun saat ini sudah mulai terlihat terurai dan bahkan sudah sepi. Meskipun demikian, banyak para penumpang yang lebih datang awal, yaitu 1 jam sebelum keberangkatan, sambil menunggu-nunggu dan juga duduk di sekitar Stasiun Pasar Senen, tepatnya berada dekat di pintu kedatangan. Dan sementara itu, Uci, dapat kami informasikan bahwa memang setiap harinya PT Kereta Api di Stasiun Pasar Senen ini telah menyediakan sebanyak 24 kereta api reguler dan juga 9 kereta tambahan. Namun pada tanggal 21 Juni 2017, yaitu pada hari ini, telah ditambah sebanyak 2 kereta api, yaitu dengan tujuan Bandung dan juga Cirebon dengan nama kereta yaitu Argo Parahyangan Premium yang berangkat pada pukul 11 dan juga FU Cirebon yang berangkat pada pukul 5. Dan sementara itu, dari informasi yang kami dapatkan, memang hingga pada tanggal 20 Juni kemarin terdapat sebanyak 26.000 penumpang yang sudah berangkat dan diprediksi hari ini akan terus bertambah. Dan sementara itu juga dapat kami informasikan bahwa untuk hari ini kereta paling awal yaitu berangkat pada pukul 05.25 dengan tujuan Kuto Arjo dengan nama kereta Kuto Jaya Utara. Dan untuk kereta akhir yaitu pada pukul 23.30 dengan tujuan Kuto Arjo. Dan sementara itu pengamanan pun juga dilakukan di sekitar Stasiun Pasar Senen yang terdiri dari Gegana, Brimob, K9, Koramil, dan juga dari pihak pengamanan stasiun. Demikian Uci dan juga Rio untuk informasi sementara yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, selanjutnya kita beralih ke rekan Gesmi Sitanggang yang ada di Pelabuhan Merak, Banten. Gesmi, bagaimanakah kondisi di sana? Apakah memang sudah terlihat adanya lonjakan pemudik di Pelabuhan Merak, Banten? Uci. Ya, Uci, 4 hari menjelang Hari Raya Lebaran, situasi arus lalu lintas di Pelabuhan Merak saat ini sudah terpantau padat oleh kendaraan, di mana kendaraan untuk pagi hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bus-bus penumpang. Dan berdasarkan kebijakan dari PT ASDP Indonesia Ferry, sejak dimulai hari ini memang truk pengangkut barang sudah tidak lagi diperbolehkan untuk melintasi Pelabuhan Merak, di mana untuk mengantisipasi lonjakan dari penumpang. Dan selain itu juga untuk data dari PT ASDP juga mencatat sudah ada sekitar 5.000 kendaraan yang melintasi pelabuhan ini sejak pukul 8 malam hingga pada pagi hari ini. Dari angka tersebut menunjukkan memang sudah ada lonjakan penumpang yang melintas sekitar 20 hingga 30% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Dan diperkirakan juga puncak dari arus mudik di Pelabuhan Merak ini akan jatuh pada 2 hari ke depan. Mengingat untuk hari Jumat adalah cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk itu PT ASDP pun sudah menyediakan 6 dermaga, di mana salah satu dermaganya yaitu dermaga 6 dikhususkan untuk bagi para penumpang yang menggunakan sepeda motor. Dan untuk meningkatkan rasa nyaman dan aman bagi para penumpang mudik, PT ASDP juga sudah menyediakan sejumlah fasilitas, yaitu seperti fasilitas toilet. Terdapat 80 unit toilet yang tersebar di ke-6 dermaga Pelabuhan Merak ini, di mana toilet tersebut terdiri dari toilet standar dan premium yang tidak dikenakan biaya apapun bagi para penumpangnya. Selain itu juga sudah ada disediakannya sejumlah posko-posko seperti posko kesehatan, posko responsif gender, dan juga posko BMKG. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk hari ini sekitar pukul 11 pagi nanti, Kepala BPOM juga akan melakukan kunjungan ke Pelabuhan Merak untuk mengedukasi langsung pemudik tentang pangan yang aman. Dan kami juga menghimbau bagi Anda yang akan melakukan mudik agar tidak melakukannya pada puncak
mudik yang akan jatuh pada hari esok. Dan bagi Anda untuk tetap menjaga kesehatan dan jika memiliki penyakit khusus tetaplah untuk membawa persediaan obat. Kembali ke Anda, Uci. Ya, selanjutnya kita beralih ke rekan Egit Hapsari di gerbang tol Cikarang Utama. Egit, silakan bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Terima kasih Gesmi. Di gerbang tol Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat, antrian kendaraan sudah mulai terlihat sejak pukul 6 tadi pagi atau sekitar 45 menit yang lalu. Namun antrian kendaraan ini bukan hanya didominasi oleh kendaraan pemudik, namun juga bis-bis besar dan juga kendaraan pribadi karena memang hari ini atau jam ini merupakan jam berangkat kerja dan kawasan Jababeka ini merupakan kawasan industri sehingga arus mudik pagi ini bercampur dengan arus lalu lintas daerah Jakarta yang menuju ke beberapa pabrik atau perusahaan industrial yang ada di Jababeka, Bekasi, Jawa Barat ini. Antrian kendaraan sudah mencapai kira-kira 300 meter dan hal ini cukup berbeda dengan situasi arus lalu lintas pada tadi malam hingga dini hari tadi. Pada pukul 11 malam tadi hingga pukul 1 dini hari tadi, kami mendapat informasi bahwa antrian kendaraan di gerbang tol Cikarang Utama ini mencapai 4 km hingga wilayah Cibitung. Kemudian arus lalu lintas kembali normal hingga pukul 6 tadi pagi, kemudian mulai meningkat kembali setelah pukul 6 pagi. Dan hal ini mengindikasikan bahwa sejak tengah malam hingga dini hari masih menjadi waktu puncak arus mudik perharinya karena menjadi waktu favorit bagi para pemudik. Untuk itu bagi Anda yang ingin bepergian ke kampung halaman dihimbau untuk menghindari jam-jam tersebut untuk menghindari kemacetan di sejumlah ruas tol yang ada di sepanjang Jakarta menuju ke Cikampek ini. Selain itu hal yang cukup mencolok terlihat mulai hari ini adalah pengurangan jumlah kendaraan berat atau truk-truk bertona sebesar seiring dengan peraturan Kementerian Perhubungan yang sudah melarang truk-truk bermuatan besar mulai hari ini atau 4 hari menjelang Lebaran hingga 4 hari setelah Lebaran atau tepatnya mulai tanggal 21 Juni hingga pukul 29 Juni 2017. Ada sejumlah truk yang telah diklasifikasikan oleh Kementerian Perhubungan. Mulai 7 hari menjelang Lebaran hingga 7 hari setelah Lebaran, truk-truk yang dilarang untuk melintasi jalur mudik adalah truk-truk yang bermuatan tambang dan juga bahan galian, termasuk truk-truk yang bermuatan pasir dan juga batu. Kemudian mulai hari ini hingga 4 hari setelah Lebaran, truk-truk yang dilarang melintas adalah truk kontainer industri dan juga truk-truk bermuatan besar dengan sumbu lebih dari 3 atau bermuatan lebih dari 14 ton. Namun larangan ini tidak berlaku untuk truk-truk besar yang mengangkut sejumlah kebutuhan pokok ataupun sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti bahan bakar minyak. Dan puncak arus mudik ini diprediksi akan terus terjadi hingga 2 hari menjelang Lebaran atau tepatnya pada hari Jumat 23 Juni nanti. Kembali ke studio Rio dan Naura. Ya, terima kasih Egy di gerbang tol Cikarang Utama. Lalu tadi ada Gesmi di Pelabuhan Merak Banten dan terakhir ada Yola di stasiun Pasar Senen. Dan selamat melanjutkan tugas Anda kembali.